Shalom. Adakah yang baru pertama kali ikut ibadah di tempat ini? Ada? Kalau ada boleh angkat tangan. Semuanya jemaat yang setia. Kita percaya domba akan melahirkan domba. Amin. Dan nanti ibadah kedua kita berdoa ada jemaat yang baru. Bahkan setiap minggunya selalu ada yang baru. Langsung saja kita lihat Alkitab kita. Kisah Rasul pasal yang pertama. Hari ini merupakan hari atau momen yang sangat spesial di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Yang setuju katakan amin. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat ke-10, 1, 2, 3. Sama-sama. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya. Tadi dalam doa saya katakan bahwa kurang lebih sekitar 500 orang yang menyaksikan Tuhan Yesus itu naik ke sorga. Dan semuanya adalah murid Kristus yang mengerti katakan amin. Maka dikatakan nanti ketika Tuhan datang untuk kali kedua dengan cara yang sama. Di awan-awan permai kita akan menyongsong dia. Hanya murid yang akan menyongsong Tuhan Yesus yang mengerti kata amin. Jadi untuk itu kita harus jadi murid Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan dengan jelas sekali lagi saya bacakan di sini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Luar biasa. Ini adalah satu peristiwa yang fenomenal dan yang sangat luar biasa di mana Yesus dia setelah 40 hari mengunjungi para muridnya, dia terus memberitakan tentang kerajaan sorga dan dia pada akhirnya harus kembali ke sorga dan dia terangkat ke sorga yang mengerti kata amin. Awalnya mungkin mulai tinggi dan saya waktu berada di Yerusalem, saya sering menyaksikan di mana di situ saat ini memang wilayah itu menjadi bangunan masjid. Tetapi di dalam itu ada batu dan disaksikan sana, diceritakan. Itulah di mana waktu Yesus berdiri dan dia terangkat ke sorga. Dan ada tapak kaki Tuhan Yesus di sana. Di batu itu sendiri, di Yerusalem. Suatu saat nanti kita akan ke sana, amin. Kok ya amin cuma sedikit. Dulu juga saya begitu mikirnya. Waduh, dari mana caranya ke sana? Gimana caranya ke sana? Jangan kita menggunakan logika kita, otak kita yang cuma sebesar bakpao, amin. Tapi kita percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Yang setuju kata amin. Nanti ada cara Tuhan, jangan kayak 10 pengintai. Wah gak mungkin ke Kanaan, menaklukkan Kanaan. Orangnya raksasa, kita ini cuma belalang. Tapi beda pandangannya. Dengan siapa? Yosua dan Kaleb. Beda punya pandangan, kita bisa menaklukkannya. Mungkin kita berpikir, waduh bagaimana cara ke sana, gak punya uang. Ya kan? Mungkin sekitar 40-an, belum lagi kita mau apa, jajan, mungkin mau beli oleh-oleh, mungkin sekitar 50-an. Ada sih murah, ya tahu sendiri tempatnya nanti sana. Bisa dilihat suatu saat, kali yang murah, paket murah. Tetapi biasanya rata-rata yang lumayan itu sekitar 40-an. Dan kita percaya suatu saat kita bisa pergi ke sana. Yang percaya yang penting punya iman. Kita punya iman, suatu saat saya pasti pergi ke Yerusalem. Amin. Kemarin Koko Tatat sudah bisik-bisik sama saya, kita akan berangkat ke Yerusalem. Haleluya. Betul ya Koko Tatat ya? Kok diem aja Koko Tatat? Gak denger ya? Haleluya. Nah lanjut saja, kita lihat di dalam ayat ke-9. Sekali lagi kita katakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bahkan dikatakan di dalam ayat ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Ciseeng. Amin. Hai orang-orang GB House of Prayer Ciseeng. Mengapakah kamu berdiri ke langit?
melihat ke langit. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kita percaya suatu saat kita akan melihat Yesus datang dari sorga menjemput setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Nah, dikatakan berikutnya. Next, nah ini dia. Kenaikan Yesus ke sorga itu mengalahkan hukum gravitasi. Tahu hukum gravitasi? Orang fisika tuh ngerti hukum gravitasi. Ya sederhananya lah. Kalau air mineral ini saya lempar ke atas, dan dia akan kembali jatuh ke bawah. Karena ada hukum gravitasi. Ada gaya tarik-menarik. Tapi Yesus, dia mengalahkan hukum gravitasi. Yang mengatakan amin. Ketika dia terangkat, semakin tinggi, Yesus tidak jatuh lagi. Tapi dia semakin tinggi, dan semakin tinggi. Bagaimana Pak kalau dengan pesawat atau dengan pesawat ulang-alik? Oh itu beda, itu ada tenaga, ada yang namanya dorongan mesin. Yesus itu tidak ada yang namanya mesinnya di belakangnya. Dia langsung naik ke sorga, yang percaya kata amin. Yang percaya kata amin. Dan kita nanti suatu saat, kita pun akan mengalahkan hukum gravitasi. Di mana kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan dan kita menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Yang percaya katakan amin. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga? Kita lihat yang poin berikutnya. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga? Karena Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia ini, tapi dia berasal dari sorga. Yang mengerti katakan amin. Yohanes pasal 8 ayat 23 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dari mana? Dari sorga. Jadi kenapa Yesus harus naik ke sorga? Karena dia, Yesus bukan berasal dari dunia. Bukan berasal dari mana? Dari kota kita. Dari kampung halaman kita. Bukan dari Yerusalem, bukan dari Nazaret, bukan dari Bethlehem. Memang dia dilahirkan di Bethlehem, tapi asalnya dia dari sorga. Yang setuju kata amin. Makanya itulah dia harus kembali ke sorga. Dikatakan dalam terjemahan BIMK-nya, dikatakan 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-15. Janganlah mencintai dunia ini atau apa saja yang ada di dalam dunia ini. Kalau kalian mencintai dunia ini, kalian tidak mencintai Bapa. Kita rindu suatu saat kita akan kembali kepada Bapa. Amin. Jadi Yesus itu asal dari sorga. Kalau kita ingin bertemu kembali dengan Tuhan Yesus, jangan dikatakan kita mencintai dunia ini. Berapa banyak anak-anak Tuhan terlalu cinta akan dunia ini. Sehingga apa? Sehingga dia ya ibadah, dianggap ibadah kan nanti masih ada lagi. Kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 3 kedua, katakan di sana, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ini kuncinya. Kalau kita ingin menyongsong Tuhan, ingin berada dalam tempat di mana Yesus berada, kita jangan terlalu cinta dengan dunia ini. Yang setuju katakan amin. Jangan kita mencintai, lebih lagi mencintai, bahkan lebih daripada Tuhan Yesus. Kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang setuju katakan amin. Yang mau kata amin. Jadi orang yang memikirkan perkara di atas, salah satu dia setia beribadah kepada Tuhan. Orang yang memikirkan perkara di atas, dia setia berdoa setiap hari. Merenungkan firman Tuhan, melakukan setiap kehendaknya. Yesus selama 33,5 tahun dan khususnya selama 3,5 tahun ketika dia mulai pelayanan ketika usia 30 tahun. Dia hanya melakukan setiap kehendak Bapa. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Dan kita pun harus melakukan setiap kehendak Bapa yang mau katakan amin. Yesus bukan berasal dari dunia. Dia harus kembali ke sorga. Beberapa tahun yang lalu ketika saya pergi ke Bandung, ada acara waktu itu, acara PSMTI. Saya merupakan, kalau di Kabupaten Bogor, saya merupakan penasehat PSMTI. Di Kabupaten Bogor, saya ini merupakan penasehatnya. Khusus Kabupaten Bogor. Ketika saya pergi ke sana, tiba-tiba ya kita memang pergi dengan istri saya waktu itu, dan teman saya bilang, Bapak nginep di mana?
Oh di sini saja. Jangan Pak, yuk sama saya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya dikasih hotel bintang 5, salah satu hotel yang terbaik yang ada di kota Bandung. Bapak nginep di sini aja ya, kita siapin semuanya. Kamarnya bukan kamar biasa, tapi kamar yang deluxe, yang lumayan bagus deluxe. Dengan fasilitas yang lengkap. Ditanya, Bapak mau berapa hari sini? Cuma 2 hari saja. Terus berikutnya mau kemana? Mau ke Lembang enggak? Kalau mau Bapak ke Lembang, kita bukain hotel di Lembang. Kita siapin hotel di Lembang. Ini cuma teman biasa. Tetapi buat kita apa? Enggak, kita mau pulang. Karena apa? Karena homesick. Ngerti homesick? Sekalipun dikasih fasilitas, ini bukan dari PSMTI yang kasih, karena sahabat saya. Sahabat yang apa? Yang memberikan semuanya, sahabat saya. Dia katakan, ayo inap lagi di Lembang. Enggak, kita mau pulang karena homesick. Homesick karena anak saya juga enggak ikut. Kita kangen sama anak. Sekalipun punya fasilitas, kita pasti homesick. Yang mengerti kata amin. Anda mau pergi kemanapun, entah itu jalan-jalan kemana, pasti akan homesick. Pasti akan rindu rumah. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Pasti homesick. Makanya kita ini di dunia cuma sementara. Kita ini serang kemah. Kita harus homesick. Homesick kepada sorga. Rindu sorga. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti kata amin. Jadi mari di dunia ini kita masih banyak hal yang perlu dipikirkan. Di sorga kita nggak perlu ngepel. Bapak ibu, ibu-ibu. Nggak perlu nyuci baju. Amin. Iya, nggak perlu mikirin tagihan rekening listrik. Bener nggak? Nggak mikirin nih hari ini makan apa, entah sore makan apa. Nggak perlu dipikirin. Amin. Di dunia ini banyak yang harus dipikirin. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar dipikirin dalam dunia ini. Tapi di sana kita nggak perlu mikirin. Amin. Makanya kita jangan terlalu mencintai dunia ini. Amin. Kita bersyukur kalau kita masih ada dalam dunia ini, artinya kita harus terus memikirkan perkara-perkara di atas. Kita harus terus nantiasa apa? Terus melakukan kehendak Tuhan. Karena dengan jelas dikatakan dalam Matius pasal 7 di sana. Saya bacakan saja dari terjemahan BIMK itu lebih pas kalau buat saya. Dikatakan seperti ini. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan menjadi anggota umat Allah. Tetapi hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari kiamat banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dengan namamu kami sudah menyampaikan pesan Allah? Dan bukankah dengan nama Tuhan juga kami sudah mengusir roh-roh jahat serta mengadakan banyak keajaiban. Tetapi aku akan menjawab, aku tidak pernah mengenal kalian. Pergi dari sini kalian yang melakukan kejahatan. Jadi mari hari-hari ini, ayo kita mau lebih fokus lagi. Memikirkan, melakukan setiap perkara-perkara di atas. Yang mau kata amin. Jangan sampai kita ngomong bosan ibadah, bosan doa, bosan baca firman Tuhan. Hati-hati, berarti itu udah gak satu DNA dengan sorga. Kalau kita satu DNA dengan sorga, enggak pernah bosan yang namanya ibadah, enggak pernah bosan yang namanya berdoa, enggak pernah bosan yang namanya merenungkan, melakukan firman Tuhan. Yang mengerti kata amin. Ada yang bosan ibadah sini? Bosan ibadah. Pengennya healing. Pengennya jalan-jalan. Ada yang bosan ibadah? Saya berdoa enggak ada yang bosan ibadah. Amin. Haleluya. Ayo kita hari-hari ini, kita hanya sementara dalam dunia ini. Jangan terlalu mencintai dunia ini. Kita sedang berkemah. Dan suatu saat kita harus kembali. Maka dari itu kalau kita ingin kembali kepada Tuhan, kita harus banyak memikirkan perkara-perkara yang di atas. Amin. Yang kedua, kita lihat. Nah ini dia, tadi sempat disebut berkali-kali oleh worship leader. Tuhan Yesus kenapa harus naik ke sorga? Karena dia menyediakan tempat buat umat pilihannya. Jadi sekali lagi, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Karena dia harus menyediakan tempat buat umat pilihannya. Amin. Siapa di sini yang menjadi umat pilihan Tuhan? Kita semua mau menjadi umat pilihan Tuhan. Partisan dengan yang namanya keanggotaannya itu beda. Kita di sini jangan jadi partisan,
Tapi kita harus jadi murid, kita harus jadi umat pilihan Tuhan. Katakan umat pilihan Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Dari terjemahan sederhana Indonesia, berkata seperti ini. Kemudian Yesus berkata kepada kami, murid-muridnya, jangan bersusah hati, teruslah percaya kepada Allah dan kepadaku juga. Dikatakan yang berikutnya, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Sekarang aku pergi ke sana mendahului kalian untuk menyiapkan tempat bagimu. Kalau itu tidak benar, tidak mungkin aku menjanjikannya kepada kalian. Ayat ketiga, apabila aku sudah pergi ke rumah Bapakku dan tempat bagi kalian sudah siap, aku akan datang kembali dan membawa kalian ke tempat itu, supaya di mana aku berada, di situ juga kalian berada. Jadi kita percaya Tuhan Yesus sedang sediakan tempat buat saudara dan buat saya. Amin. Apabila tempat itu sudah jadi, Tuhan akan bawa kita pulang. Mungkin ada yang berdoa, jangan jadi dulu deh. Ada yang ngomong begitu. Mungkin ada, aduh kenapa? Belum nikah, belum punya cucu. Saya berharap, saya sih secara pribadi ngomong, kalau bisa ya Tuhan datanglah. Kapanpun Tuhan datang kita siap. Tadi sudah saya kata, di dunia ini banyak kita pikirin. Lelah mikirin ada yang di dunia. Benar gak? Lelah, capek. Tapi sana kita akan enjoy, penuh dengan sukacita. Tidak ada air mata di sana. Yang setuju kata amin. Tapi kalau kita lebih mencintai, nanti dulu deh Pak, jangan dulu, jangan sekarang. Itu kita maunya kayak begitu mungkin. Tapi selagi saya kalau secara pribadi lebih memilih bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Oh iya lebih enak sana. Kita nggak usah pusing-pusing sana. Yang ngerti amin. Di sini kadang urusan kecil, urusan ruwet, urusan tek-tek bengek, bikin pala jadi cenot-cenot. Tapi di sana kita selalu penuh dengan sukacita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi sekali lagi Tuhan pergi ke sorga untuk menyediakan tempat buat saudara dan buat saya. Masalah tipe tergantung kita ada di bumi ini. Mau tipe berapa? RSS, S. Yang sangat sempit sekali atau yang sangat luas sekali. Tergantung kita, amin. Tapi kita berdoa kalau bisa kita dekat dengan tahta Tuhan. Tapi itu kita tidak bisa memilih. Tergantung bagaimana kita selama di bumi ini. Apakah kita melakukan kehendak Bapa atau tidak. Sewaktu kita melakukan kehendak Bapa, saya percaya bukannya RSS yang kita dapatkan. Tetapi apa? Yang paling dekat dengan Tuhan, dengan tahtanya. Yang mengatakan amin. Ini bukan jaminan pendeta pasti dapat. Enggak. Siapa aja bisa mendapatkannya. Termasuk jemaat siap, sekalipun kita jemaat, kalau kita melakukan kehendaknya, kita pasti mendapatkan tempat yang terbaik di sana. Amin. Amin. Sekarang saya tanya, kalau beli rumah di dunia ini, kalau tipe besar lebih mahal nggak dibanding tipe kecil? Pasti lebih mahal. Dan itu pun tergantung wilayah, tergantung daerahnya. Bener nggak? Kalau daerah-daerah perkotaan yang strategis, hunian-hunian elit pasti lebih mahal. Di sana mungkin harga tipe-tipe besar, mungkin tipe-tipe bangunan seluas 700 meter bangunannya aja dibandingkan di sini. Waduh ini udah lebih murah daerah-daerah kita. Di sana tuh harganya mungkin berlipat-lipat. Mungkin bukanlah satu digit lagi, 2 digit harganya. Kalau kita ingin mendapatkan tempat terbaik, kita harus bayar mahal. Jangan apa? Jangan jadi orang Kristen murahan. Kita harus orang Kristen yang punya nilai. Yang setuju katakan amin. Harus semangat ibadahnya. Amin. Doanya, pelayanannya, semuanya harus semangat. Dan saya percaya kita pasti akan mendapatkan tempat yang terbaik. Haleluya. Yang berikutnya dikatakan yang ketiga, kita lihat. Yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Dikatakan, tetapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan umatnya. Dia memberikan penolong, penghibur, dan roh kebenaran. Yaitu siapa? Roh Kudus. Dan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia sudah memberikan penolong, penghibur, atau roh kebenaran. Yaitu Roh Kudus yang mengerti. Katakan amin. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Next. 1, 2, 3.
Haleluya. Ini janji Tuhan. Yesus naik ke sorga, tapi dia memberikan penolong. Itu pribadi Allah dalam bentuk roh. Itu Roh Kudus. Di mana Roh Kudus tinggal? Bukan di Yerusalem lagi, tapi di sini. Tubuh kita ini bait Allah. Roh Kudus ada di sini. Yang mengerti kata amin. Apakah kita yakin ada Roh Kudus ini? Oh iya, kalau kita yakin ada Roh Kudus, pasti kita di tempat ini, Roh ini akan selalu membawa kita. Untuk apa? Untuk selalu terus melakukan kehendak-Nya. Yang mengerti amin. Tapi kalau kita mengaku ada Roh Kudus ini, tapi diajak doa susah, enggak mau. Ibadah enggak mau. Saya percaya enggak ada Roh Kudus itu. Oh iya, nilainya gitu aja gampang. Kalau di sini ada Roh Kudus, sesuatu yang disenangi oleh Tuhan, dia pasti mau. Amin. Tetapi ngaku penuh dengan Roh Kudus, tapi diajak doa susah. Diajak ibadah susah. Diajak puasa susah, enggak mau. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar ada Roh Kudusnya? Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Diajak mujinya susah, nyembahnya susah. Saya percaya kalau di sini ada Roh Kudus, dia akan jadi penolong buat setiap kita semua. Dia akan jadi penghibur buat setiap kita semua. Yang mengerti kata amin. Saya ini ketika diberikan kesempatan melayani dimanapun, saya selalu berusaha membangun hubungan dengan orang-orang dimanapun saya melayani. Saya terus membangun hubungan, berusaha membangun hubungan. Beberapa bulan lalu, ketika saya pelayanan ke Salatiga, saya bersama dengan teman. Ternyata di sana saya udah bersama dengan dia, sampai saya ikut juga ke Semarang bersama dengan dia. Di tengah-tengah perjalanan, di dalam hotel, saya ngobrol sama dia, dia katakan, Pak Okan, ada program yang bagus Pak. Ini bagus, tolong Bapak sampaikan, Bapak beritakan, khususnya buat anak-anak muda. Apa itu Bang? Saya bilang, saya punya kenalan Pak. Ini ya saya ceritakan aja. Namanya JIU, Jakarta International University. Dari direkturnya sampai manajernya saya kenal baik. Tolong Pak beritakan di sini dia terima program beasiswa. Saya nggak tanya detail tuh. Dan dia pun nggak jelaskan detail. Saya dikasih linknya. Akhirnya waktu saya khotbah di DRP, saya sampaikan di DRP di tempat ini. Dan ada 2 anak yang respon. Dan udah daftar aja. Ternyata linknya inilah miliknya Compassion, bukannya link yang satu lagi. Dan Pando sampai bilang, ini bagaimana Om isinya, nomor apanya, ID-nya, nomor PPA-nya. Waduh saya nggak ngerti. Udah isi aja yang ada di situ, ikutnya ada. Ternyata itu PPA-nya milik Bekasi. Dan Bekasi itu nggak mau diambil jatahnya mereka, dia setengah sama kita. Singkat cerita akhirnya daftarlah dan saya telepon, saya chat dulu, saya mohon izin mau telepon gini. Dan akhirnya dijelaskan, singkat cerita, akhirnya kemarin saya pergi ke sana. Sebelumnya mereka tes, ini 2 orang ini, 2 anak ini tes. Dan 2 anak ini masuk 10 besar. Nilai yang terbaik yang bisa daftar di Jakarta International University. Berikan tepuk tangan dulu dong. Saya percaya Roh Kudus akan selalu menjadi penolong. Amin. Dan bahasa di sana itu menggunakan bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Ciseeng. Harus menggunakan bahasa Inggris, bahasa sehari-harinya. Dan ini ada Miss Beta juga bantu mereka waktu mau persiapan ujian. Tadi saya lihat, ternyata di tempat kita nih, di RP ini ada yang namanya Marcel ya. Marcel ini di bawah bimbingan Beta, khusus matematika, tembus Olimpiade Matematika. Berikan tepuk tangan dong. Wow. Makanya ayo yang mau pinter anak-anaknya ikut les sama Miss Beta. Les bahasa Inggris, les matematika, les fisika, dia bidangnya. Cara ngajarin pun enak. Anak-anak ini bisa tembus Olimpiade. Luar biasa, saya sampai kaget. Luar biasa ya, bisa tembus Olimpiade matematika dari DRP Ciseng, salah satu anaknya. Tadi saya tanya, gimana kamu? Belum dipanggil lagi Om, tapi udah daftar. Luar biasa. Nah, kembali ke JIU.
Saya ngobrol sana, kita diperkenalkan, kita datang ke kampusnya kemarin, diperkenalkan semuanya, lokasi tempatnya, asrama dan sebagainya. Sempat akhirnya saya dapat informasi dari salah satu orang tua. Pak, ini nggak mau di sana, kejauhan. Hah, kejauhan? Dan ini saya bilang peluang, tetapi akhirnya tadi dapat informasi mau juga akhirnya dia. Dan mereka nanti tanggal 5 Juli sudah mulai masuk. Udah mulai masuk asrama dan mulai dibimbing sana. Saya tanya dengan detail, bagaimana masa depan mereka di sini? Kami kerjasama dengan berbagai macam perusahaan. Kalau mereka nilainya bagus, mereka mau kerja sendiri silakan. Tapi kalau mereka mau dibantu sama kampus untuk mencari pekerjaan, kami akan bantu. Mereka mau kerja di mana? Bahkan ada peluang untuk mereka bisa sampai ke jenjang S2-nya, bisa sampai ke Amerika, sampai ke Korea Selatan. Dan saya tanya ini, Pak, intinya begini dia katakan, ini memang bukan dari compassion, akhirnya kita tidak bisa memberikan beasiswa full, tetapi bisa nggak, sanggup nggak 1,5 juta per bulan? Waduh, saya kan nggak bisa jawab. Saya harus kembali lagi ke orang tuanya. Bapak kemarin bilang 1 juta, ini kan saya nggak bisa, bukan pengambil keputusan Pak, saya akan usahakan. Pokoknya PT-nya 1,5 juta, saya mikirin, saya tanya. Tetapi ada catatannya, disebut student loan. Apa itu student loan? Gini Pak, dia boleh masuk sini, misalkan bulan ini cuma 500 ribu adanya. Bulan ini cuma itu, nggak masalah, bayar kali sesuai dengan kemampuan. Nanti tetap dia, nggak, kalau di kita sekolah lain kan kalau belum bayar semester mikirin nanti nggak bisa ikut ujian akhir dan sebagainya. Di sini sampai wisuda. Dan biaya wisuda itu cuma murah, 1,5 juta sampai dengan 2 juta, murah sekali. Biaya wisuda. Terus gimana? Setelah dia bekerja Pak, cicil nanti tunggakannya. Enak nggak tuh? Itu disebut dengan sistem student loan. Jadi dia nggak mikirin biaya lagi. Sampai dia wisuda, dia bekerja, nanti dia cicil dengan gajinya. Tunggakan yang sudah tertunggak di kampus itu. Dan ini sangat-sangat meringankan. Yang mengerti kan amin. Kalau kita kuliah tempat lain, mikirin bayar semester. Kalau nggak bayar semester nggak akan ikut ujian. Di sana nggak ada istilah nggak ikut ujian, tetap bisa ikut ujian. Dan sayang memang informasi ini saya baru dapatkan beberapa bulan yang lalu. Coba saya dapat informasi 3 tahun yang lalu. Saya percaya anak saya yang pertama mungkin kuliah di situ. Amin. Iya, kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu direkturnya, Mr. Wang di sana. Dan ini kesempatan. Dia tanya, Pak, bagaimana yang saat ini yang kelas 11? Apakah masih banyak? Saya tanya sama Vando. Ada, Pak, Om, sekitar 7-8 anak lagi. Oke, peluang. Tapi selagi yang bisa masuknya hasil tes dulu. Lulus tesnya, baru dia bisa masuk dan mendapatkan beasiswa. Karena informasi ini baru saya dapatkan 2 bulan yang lalu. Dan saya percaya 2 orang ini akan jadi yang pionir. Yang pertama ada Ciseeng, bisa masuk Jakarta International University. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kemarin saya lihat yang dari Korea Selatan mahasiswanya ada sekitar 40 orang. Yang dari India mahasiswanya ada, dari Mesir ada, dari Bangladesh ada, dari Jepang ada, dari Singapura ada, dari berbagai bangsa. Mereka nanti akan komunikasi satu asrama dengan mereka, ada yang 1 kamar 8 orang, ada 1 kamar 4 orang. Mereka bisa ditempatkan dengan dari teman-teman berbagai negara. Ini peluang. Amin. Jadi persiapkan anak-anak saudara yang saat ini kelas 11. Yang di tahun depan tuh kelas 12, ayo daftar di JIU bagi yang mau. Amin. Dan puasa ini sangat murah. Di asrama dapat makan lagi 2 kali 1 hari. Keren kan? Dapat makan. Memang pagi nggak makan, anggaplah puasa sampai dengan jam 12 siang. Amin. Oh iya, melatih tubuh kita biar berpuasa kayak Daniel gitu kan. Jam 12 baru makan, nanti jam 5:30 sore baru makan. Dan disiplin ketat, jam 7 malam sudah nggak bisa keluar dari asrama, semua sudah terkunci. Udah nggak bisa, mau sidik jari bagaimana, nggak bisa. Hanya petinggi yang bisa membuka dengan sidik jarinya, baru itu pintunya terbuka semuanya. Luar biasa, nggak punya komputer, nggak punya lab, disiapin di sana. Waduh, luar biasa karenanya. Ini namanya pendidikan, benar-benar memperhatikan yang namanya
Buat apa? Saya bilang nih, baguslah buat masa depan. Ditata semua, belajar bahasa Korea 2 semester, belajar bahasa Inggris, luar biasa pokoknya. Kampusnya di depan ION, ION Cikarang, ION terbesar di Asia Tenggara. Haleluya. Tempatnya sangat bagus. Jadi kalau Bapak Ibu mau mempersiapkan anaknya buat kuliah sana, silakan tahun depan. Mulai hari belajar bahasa Inggris bersama Miss Beta. Amin. Karena harus bahasa Inggris komunikasinya. Wawancara juga bahasa Inggris. Luar biasa. Tiket itu murah. Kalau pergi sana, naik dari Bojonggede, naik kereta, komuter lain sampai Cikarang itu cuma 7.000 perak. Murah meriah, dari Cikarang ke sana naik Gojek. Nggak tahu berapa duit, jangan tanya saya. Naik Gojek sampai sana. Haleluya. Luar biasa. Jadi ini saya udah ngomong ya, Roh Kudus akan selalu menjadi penolong buat setiap kita semua. Roh Kudus akan buka jalan buat setiap kita semua yang mengerti, amin. Persiapkan anak-anak kita yang sudah kelas 11, di tahun depan dia sudah kelas 12, dan kalau mau minat nanti tanya-tanya sama Betni, tanya-tanya sama Gio. Langkah selanjutnya mereka yang lebih paham. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat. Kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput umat pilihannya. Kembali kepada ayat ke-11, Kisah Rasul pasal 1. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menepatinya. Tuhan naik ke sorga dan dia akan datang kembali menjemput gerejanya, menjemput mempelainya yang siap katakan amin. Yang mau katakan amin. Jadi enggak ada jalan lain, bukan cuma modal percaya. Tapi kita harus melakukan kehendak Bapa dan banyak memikirkan melakukan perkara-perkara di atas. Kita pasti akan menjemput atau menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Amin. Amin. Siapkan diri kita. Amin. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri.